Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 15.7.3 teman-teman yang udah rilis dan udah gue pakai di iPhone 7 gue teman-teman ya. Jadi kita cek bareng-bareng guys ya. Kalau untuk iOS 15.7.3 ini sebenarnya waktu gue mau install itu size-nya itu 700-an mega. Menurut gue secara pribadi lumayan besar teman-teman ya. Kita langsung ke general, kemudian ke about. Di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Kalau untuk iPhone gue ini, iPhone 7 udah di software 15.7.3 guys ya. Ada kode numbernya itu juga 19H307 guys. Jadi kalau punya gue ini kan X Inter CHA berarti China teman-teman ya. Kalau untuk emailnya juga nggak kedaftar sama sekali di Kemenperin ataupun Bea Cukai. Jadi setelah gue install kemarin nggak ada masalah, nih sinyalnya juga ada, kalian bisa lihat sendiri lancar-lancar aja. Mau pakai Telkomsel atau XL semuanya ada guys ya. Nah terus di sini teman-teman ada beberapa hal yang ingin gue share ke kalian guys ya. Sebelum kita masuk pembahasan, gue pengen sharing juga kalau Apple itu ngerilis iOS 15.7.3 ini lebih menekankan untuk security di engine browser teman-teman ya. Jadi mereka tuh kayak mesin pencarian itu mereka lebih mengutamakan keamanan kalau misalkan lo mau browsing dan lain-lain. Sisanya hanya security update yang memang direkomendasikan oleh Apple untuk di-update di iPhone kita teman-teman ya. Jadi 15.7.3 ini hanya untuk iPhone yang tidak mendapatkan iOS 16 guys, seperti iPhone 7, 7 Plus, 6s gitu lah guys ya. Nah jadi di sini gue akan kasih ke kalian apa aja yang gue dapetin di iOS 15.7.3 ini teman-teman ya. Let's go guys. Oke teman-teman, hal pertama yang gue dapat dari iOS 15.7.3 ini adalah dari performa teman-teman ya. Kalau untuk performanya gue ngerasa mantap guys ya, lebih enak di iOS terbaru ini dibandingkan 15.7.2. Kalau gue untuk main Instagram, untuk kegiatan gue sehari-hari itu nggak ada masalah sama sekali guys kalau gue di iOS terbaru ini guys ya. Gue juga ngerasa kalau untuk pengoperasian multitask gue sehari-hari enak, kayak gue nonton gue dengerin lagu di Spotify itu sambil ngedit di Canva itu enak-enak aja temen-temennya. Jadi kalau dari performa gue ngerasa memang ada sedikit peningkatan, tapi bukan peningkatan yang major banget atau yang gede banget, perbedaannya enggak guys ya. Jadi kalau dari segi performa it's good, gue suka guys. Oke teman-teman, yang kedua dari suhu panas guys ya. Jadi pas iPhone 7 dan iPhone 6 ini gue ajakin main Mobile Legends teman-teman, itu udah pasti panas kan. Jadi mau iPhone 6, mau iPhone 7 itu juga pasti panas. Termasuk iPhone 11 gue dan 11 Pro juga pasti panas ya kalau kita ajakin main game. Tapi yang gue rasakan teman-teman, kalau di iOS 15.7.2 itu panasnya di iPhone 7 gue ini, kalau gue ajakin main Mobile Legends satu game aja itu bisa kayak nyetrika teman-teman. Telur juga bisa mateng teman-teman ya. Jadi panas banget dan tangan gue tuh nggak nyaman banget di iOS sebelumnya kalau gue main game. Makanya gue nggak pernah main game guys kalau di iPhone 7 ini guys ya. Nah setelah gue install di iOS 15.7.3, luar biasanya suhunya sedikit reda guys ya. Panas, tapi nggak bikin tangan gue anti panas gitu teman-teman. Jadi kalau pengen goreng telur belum bisa. Jadi dari suhu panas gue ngerasa 15.7.3 ini ada peningkatan banget dan suhunya nggak terlalu panas dan gue suka banget, bisa ditoleransi guys ya. Jadi untuk tangan gue is okay teman-temannya. Jadi itu adalah perubahan yang kedua yang gue temui di iOS 15.7.3. Oke guys, kita masuk ke hal yang ketiga. Nah, sebelumnya gue mau informasiin kalau gue tuh pakai iPhone 6 ini sebagai pendamping dari iPhone 11 gue teman-temannya. Jadi untuk handphone kedua gue adalah iPhone 6 untuk jualan, untuk konten, untuk posting, untuk baca berita itu ada di iPhone 6. Kenapa? Karena gue ngerasa baterainya lebih awet daripada iPhone 7 ini teman-teman. Nah, tapi setelah di-update ke iOS 15.7.3, gue ngerasa kalau untuk baterai di iPhone 7 itu membaik teman-teman. Lebih dari iPhone 6 ini dan lebih dari sebelumnya. Jadi gue langsung tuker dari iPhone 6 ke iPhone 7 ini karena untuk baterainya memang gue ngerasa ada peningkatan teman-teman ya. Jadi sebagai komparasi, sebelumnya di iOS 15.7.2 ini guys, kalau gue ajakin untuk main nonstop itu paling dapat sekitar 2,5 jam itu udah mati ya untuk iPhone 7 gue ini. Itu gue nggak berhenti teman-teman, yang ngedit, denger lagu itu full sampai habis baterainya, sampai merah. Jadi itu paling 2,5 jam, dari 100 udah ke angka belasan persen guys ya. Nah tapi di iOS 15.7.3 ini guys, yang gue temui adalah gue bisa dapetin SOT kalau gue push habis-habisan itu di angka 3 jam lebih dikit, 3 jam 10 menit, 3 jam 15 menit itu gue dapat guys ya. Jadi gue langsung putusin buat pindah dari iPhone 6 ke iPhone 7 karena gue ngerasa baterai atau SOT yang gue dapatkan dari iOS terbaru ini lebih kuat guys ya dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Itu hal ketiga yang gue temui teman-teman ya. Oke teman-teman, hal keempat yang gue temui adalah standby modenya yang luar biasa gila di iOS 15.7.3 ini teman-teman ya.
Jadi sebagai komparasi, di iPhone 7 gue ini dengan iOS 15.7.2, standby modenya bisa habis sekitar 32%, 36% kalau gue tinggal tidur. 100% malamnya gue tidur, terus paginya paling ada sekitar 65, 62, sekitaran gitu lah guys. Jadi gue nggak betah banget dengan iPhone 7 gue kemarin, jadi gue langsung pakai iPhone 6 aja, karena gue ngerasa iPhone 6 lebih awet baterainya. Bahkan standby modenya iPhone 6 lebih unggul daripada iPhone 7 di iOS 15.7.2. Tapi kenyataan yang terjadi di iOS terbaru ini sangat membuat hati gue bahagia teman-teman, membuat hati gue seneng banget nih. Gue jadi langsung pindah ke iPhone 7 karena standby modenya gila banget guys. Jadi jujur ya, semalam yang paling gila itu gue tidur jam 1 pagi 73%, pas bangun jam 8 pagi itu masih ada di angka 73%. Gue kasih ke kalian lihat buktinya ini guys ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, jam 12 ini tuh gue sempat ngecas sampai jam 1 tuh 73%, terus gue tinggal tidur guys ya. Terus sampai jam 8 pagi ini gue sempat bangun, gue udah bangun, gue mainin bentar, itu dari 73% tetap guys. Jadi setelah gue mainin itu baru berkurang dari angka 73 ke bawahnya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri grafiknya ini. Nah ini tuh grafiknya luar biasa banget. Ini gue tinggal tidur ya, kalian bisa lihat ini jamnya 00.03.06 itu gue tinggal tidur, standby modenya nggak turun sama sekali guys. Jadi gue bisa bilang iOS 15.7.3 ini standby modenya itu sangat gue rekomendasiin teman-temannya untuk kalian pakai, karena di device gue tuh keren banget dah. Itu hal keempat teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi hal terakhir yang akan gue sampaikan adalah penurunan baterai setelah ngecas itu luar biasa banget teman-temannya. Jadi hal kelima ini adalah penurunan baterai. Setiap kalian selesai ngecas guys, di iOS 15.7.3 ini, terutama di device iPhone 7 gue ini guys, setelah gue ngecas mau di angka 60 sampai 80 atau 80 ke 100 atau dari angka 50 ke 60, sehabis dicas gue pakai itu nggak berkurang hampir 30 sampai 40 menit. Ini udah gue buktikan guys. Setiap gue selesai ngecas, gue pakai mau nonton YouTube, mau main IG, mau baca berita, itu sekitar 30 sampai 40 menit itu tidak berkurang sama sekali dari persentase terakhir lo ngecas. Lo ngecas 60 sampai 70 lo cabut, lo mainin, itu setengah jam nggak turun. Nah bahasanya kayak gitu teman-temannya. Nah ini hal yang sangat menyenangkan bagi gua guys, karena gua ngerasa baterai iPhone 7 ini kan udah jelek banget teman-teman, kapasitasnya kecil, untuk kegiatan sehari-hari juga kayaknya nggak bisa diajak full time terus, teman-temannya harus sering-sering dicas. Tapi dengan standby modenya yang kuat dan juga penurunan baterainya yang lumayan kenceng setelah dicas, itu membuat gua betah teman-teman di iOS 15.7.3 ini guys ya. Jadi itu adalah hal kelima yang gua sampaikan ke kalian tentang iOS 15.7.3. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Kalau bagi gue secara pribadi, berdasarkan pengalaman gue dengan iPhone 7 ini teman-teman, gue bisa bilang 15.7.3 adalah iOS terbaik di varian iOS 15 guys ya. Jadi gue nggak pernah nemuin iOS yang sestabil ini, suhunya sesantai ini, standby modenya sekuat ini, terus penurunan baterainya sekuat ini juga guys, performa gamingnya juga mantap-mantap aja. Untuk sosial media dan lain-lain semuanya dilahap dengan habis, jadi tanpa ada masalah. Sejujurnya gue nggak nemuin kelemahan, jadi gue nggak bisa bilang ke kalian kelemahannya apa, karena di iPhone 7 gue ini gue belum nemuin kelemahannya. So far so good dan gue sangat puas. Bagi gue ya kalau nggak ada kata perfect ya mendekati perfect lah, almost teman-teman ya. Itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian guys ya. Jadi bagi kalian yang pengen update, kalian boleh tonton boleh tonton video ini sebagai referensi buat kalian sebelum kalian update teman-teman ya. Tapi ini disclaimer dulu ya, untuk setiap device mungkin berbeda teman-teman ya. Mungkin device kalian nggak bakal sama dengan apa yang gue alami, tapi ini gue share berdasarkan pengalaman pribadi dengan iPhone 7 gue teman-teman ya. Sekian video gue kali ini tentang review iOS 15.7.3. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.